لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Tiga alasan Rasulullah hijrah ke Madinah. Sahabat renungan, setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, ancaman dan siksaan dari orang-orang kafir semakin meningkat. Bahkan mereka mencoba untuk membunuh Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW berhenti menyebarkan agama Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW merasa sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam dipenuhi ancaman serta teror dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk melakukan hijrah ke Madinah beserta para umatnya. Namun, perlu diketahui, Rasulullah berhijrah tidak sekedar hanya berpindah saja, namun memiliki sisi spiritual, di mana seseorang berniat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan mengubah perilaku dan mental dengan semangat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218. Rasulullah SAW melakukan hijrah bukan tanpa alasan, melainkan ada beberapa faktor beliau dan para umatnya melakukan hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah 1. Siksaan oleh kafir Quraisy, berbagai ancaman, gangguan, serta siksaan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW beserta para umat Islam di Mekah semakin meningkat. Semakin hari, semakin bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi Rasulnya, sehingga Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan para umatnya untuk berhijrah ke Madinah. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga melakukan pemboikotan yang sangat menyengsarakan Rasulullah SAW dan para umat Islam. Bahkan, pemboikotan itu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy selama 3 tahun. Namun, mereka tetap tegar dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Kedua, karena didukung oleh suku Aus dan suku Khazraj. Faktor lainnya selain karena siksaan dan pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu karena Rasulullah dan kaum muslimin didukung oleh suku Aus dan suku Khazraj. Mereka sebenarnya bukan asli penduduk Madinah. Mereka merupakan pendatang. Mereka berasal dari Yaman. Nama suku Aus dan suku Khazraj ini diambil dari nama 2 orang laki-laki yang bersaudara. Sebelum mereka mendukung Rasulullah SAW untuk berhijrah, pada abad ke-12 mereka melakukan sebuah perjanjian dengan Rasulullah, dan perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian Aqabah I. Perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian mereka untuk tidak menyekutukan Allah, mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Dilanjutkan pada abad ke-13, suku Aus dan suku Khazraj melakukan perjanjian lagi, yaitu perjanjian Aqabah II. Perjanjian ini berisi kesanggupan mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga dengan adanya 2 perjanjian tersebut membuat Rasulullah SAW dan para umat muslim lebih berani untuk berhijrah ke Madinah. Ketiga, menyebarkan agama Islam pada masyarakat Madinah. Adanya Rasulullah SAW di Madinah membawa dampak yang baik bagi hubungan antara suku Aus dan Khazraj. Mereka banyak memeluk Islam, sehingga suku Aus dan suku Khazraj sudah terkait dalam hati mereka tali keimanan. Walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali sisi fanatis kesukuan mereka, tetapi telah tertanam dalam jiwa mereka
bahwa semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama. Yang membedakan manusia dengan lainnya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Islam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membawa pencerahan kepada masyarakat Madinah bahwa agama Islam adalah agama yang non-diskriminatif dan sangat cinta perdamaian. Rasulullah berdakwah dengan cara damai, tanpa paksaan maupun kekerasan. Beliau lebih memperhatikan kemuliaan akhlaknya. Beliau berdakwah melalui perbuatannya sehari-hari. Hal itu menjadi faktor yang mendorong atas keberhasilan dakwah Rasulullah SAW.